Di depan Duma Negara Rusia, pemimpin Partai Komunis Rusia baru saja memberi peringatan yang belum pernah ada sebelumnya. Revolusi akan datang. Ada gema tahun 1917 di dalam Rusia saat ini karena sesuatu yang besar sedang terjadi di negara itu. Inilah yang paling ditakuti Putin. Rakyat mulai berbalik melawannya. Para tsar masa lalu menghantuinya, dan Putin hanya bisa berusaha melawan arus yang makin besar dan mengancam menenggelamkannya. Revolusi akan segera terjadi. Itulah yang diperingatkan oleh Gennady Zyuganov, pemimpin veteran Partai Komunis Rusia, saat sesi pleno Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen Rusia. Kata-katanya muncul menjelang pemilu pada bulan September dan penuh kritik tajam, meskipun Gennady Zyuganov dengan cerdik bermanuver di tengah jebakan politik Rusia modern. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung Putin dan strategi dan kebijakannya. Tapi pemerintah tidak mendengarkan, tegas Gennady Zyuganov dengan kata-kata yang tampak lebih mendukung Putin daripada kenyataannya. Putin adalah pemerintah, kroni-kroninya lah yang gagal. Zyuganov menyalahkan Putin dengan cerdik sambil berpura-pura itu bukan kesalahannya. Memang benar, dan Zyuganov menegaskan hal itu dengan lebih banyak kritik terhadap pemerintah saat ia memperingatkan bahwa sebuah revolusi sedang terjadi. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah keuangan, ekonomi, dan lainnya, musim gugur nanti kita bisa mengalami kejadian seperti tahun 1917. Kita tak boleh mengulanginya. Ayo ambil keputusan, seru Zyuganov. Ini seruan untuk berjuang. Zyuganov bukan dari Partai Rusia Bersatu milik Putin, tapi dari oposisi. Meski melunakkan kata-katanya untuk menghindari kemarahan Putin, ucapan Zyuganov sebenarnya sederhana. Kebijakan perang Putin tidak berhasil. Perubahan dibutuhkan dan revolusi akan datang. Gema tahun 1917 benar-benar akan membuat Putin khawatir. Dia pria yang suka merujuk sejarah meski sering memutarbalikan peristiwa masa lalu. Tapi bahkan dia pun tidak bisa menyangkal bahwa apa yang terjadi pada tahun 1917 adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia lihat terulang kembali. 1917 adalah tahun terjadinya revolusi Rusia. Tahun itu terjadi dua revolusi. Yang pertama menggulingkan pemerintahan Kekaisaran Rusia, lalu Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Revolusi-revolusi itu terjadi saat Rusia kehilangan banyak rakyatnya dalam Perang Dunia I yang menyebabkan kesulitan ekonomi di seluruh negeri, sehingga banyak orang di Rusia mempertanyakan mengapa Rusia sampai terlibat sejak awal. Banyak korban di garis depan, krisis ekonomi, kepemimpinan buruk, dan kebencian pada elit keuangan serta politik bersama-sama menciptakan badai yang mengubah Rusia selamanya. Kita memang menyederhanakan, tapi semua itu terasa sangat familiar, bukan? Zyuganov melihat kesamaan itu dan segera menarik paralel dalam pidatonya pada 15 April di Duma Negara, menyatakan struktur sosial Rusia kini tidak cocok untuk negara itu. Kita menuju jalan buntu karena kapitalisme oligarki. Mereka enggan berinvestasi untuk kemenangan kita, anak-anak kita, keluarga besar, dan sebagainya. Tahun lalu, 600.000 orang lagi meninggal. Kita menuju jalan buntu dari segi sosial ekonomi. Suku bunga, kebijakan, dan pembiayaan ini, kata Zyuganov dalam pidatonya. Namun tidak ada kritik langsung ke Putin. Tapi inilah masyarakat Putin yang sedang dibedah di bawah mikroskop Zyuganov. Oligarki, korupsi, dan kapitalisme bengkok yang dibentuk Putin selama 25 tahun kini menyebabkan kehancuran ekonomi dan kerugian perang ekstrim seperti Rusia pada 1917. Tsar zaman baru ini buta terhadap kebutuhan rakyatnya, bersembunyi di bunker gading dan mengumpulkan miliaran saat negaranya terbakar. Siapapun yang memperhatikan pasti tahu Zyuganov sedang menghasut. Faktanya, sesuatu yang terjadi beberapa minggu sebelum ia menyampaikan pidato provokatifnya menunjukkan tujuan yang ingin dia capai lewat pembicaraan tentang revolusi. Kita akan kembali ke hal itu. Retorika pemimpin Partai Komunis tentang ekonomi Rusia memang memiliki banyak substansi. Seruan Zyuganov mendukung Presiden Putin sebenarnya merupakan kritik terselubung atas situasi yang diciptakan Putin dan invasi ke Ukraina di Rusia. Pria yang menjanjikan stabilitas pada rakyat Rusia justru menyebabkan kekacauan selama lebih dari 4 tahun. Setelah pertumbuhan ekonomi selama masa perang di 2023 dan 2024 dengan PDB Rusia naik 4,3% pada tahun terakhir, ekonomi Rusia mulai menurun pada 2025. Pertumbuhan PDB hanya 1%, jauh di bawah proyeksi. Penurunan ke 0,8% diperkirakan pada 2026, sebelum keuntungan besar minyak yang merupakan dampak tidak langsung dari operasi Epic Fury di Iran, membuat Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi menjadi 1,1%. Itu masih belum baik, banyak keretakan di bawah permukaan,
dan banyak tanda di permukaan menunjukkan ekonomi Rusia gagal seperti yang digambarkan Zyuganov. Dan kemudian ada kematian. Zyuganov mengungkapkan bahwa 600.000 orang lagi meninggal tahun lalu. Sebagian besar korban tewas itu berada di Ukraina, dikorbankan demi perang yang menurut Ukraina telah menyebabkan lebih dari 1,325 juta korban tewas dan luka di pihak Rusia dalam 4 tahun terakhir. Sekali lagi, ada kemiripan. Masalah ekonomi dan korban jiwa besar akibat perang yang melebihi perkiraan siapapun di Rusia. Ini seperti tahun 1917 terulang dan tampaknya Putin tak bisa memperbaikinya. Beginilah jalan buntu yang Putin bawa Rusia. Zyuganov yakin dia tahu apa yang akan terjadi, seperti terlihat dari pidatonya beberapa hari sebelum pernyataan mengejutkannya di Duma negara Rusia. Pada 10 April, Zyuganov menyerukan langsung kepada pemilih Rusia agar menjadi gelombang besar revolusi yang diyakininya akan datang. Zyuganov kali ini mengejutkan semua orang dengan komentarnya tentang kondisi masyarakat Rusia yang dibentuk oleh Putin. Zyuganov mengatakan, jika pemilih tak diberi kesempatan memperbaiki situasi lewat suara pada September, pihak berwenang membawa negara menuju kekalahan saat berbicara kepada rakyat dan pejabat Rusia. Menurut Zyuganov, Rusia kini dihadapkan pada dua pilihan, kapitalisme dengan perang atau sosialisme dengan keadilan. Zyuganov dengan tegas menyampaikan kepada rakyat Rusia bahwa Rusia di bawah Putin tidak berjalan baik, terlepas dari aspek politik komentarnya. Kembali ke komunisme mungkin bukan solusi. Zyuganov menginginkan hal itu karena alasan jelas, tetapi jika tidak ada perubahan, Rusia terancam kalah di Ukraina dan runtuh di dalam negeri. Dan untuk menambah sedikit bumbu pada semua peringatan Zyuganov, pemimpin komunis itu juga mengatakan bahwa Rusia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang sempurna untuk menjadi target berikutnya bagi Amerika Serikat. Maret lalu, Zyuganov menyoroti penggulingan Nicolas Maduro oleh Amerika di Venezuela dan tindakan mereka di Iran sebagai peringatan bagi Rusia. Kita akan jadi berikutnya, lihat strategi Trump. Tiongkok dulu, kita selanjutnya. Iran yang ketiga, kata Zyuganov di Majelis Rendah Duma Negara, menambahkan kita akan dicabik lebih parah daripada Yugoslavia, Irak, dan Libya jika digabung. Rusia menjadi target utama karena merupakan gudang utama planet ini. Gudang itu telah dilemahkan. Putin adalah penyebabnya. Sekarang adalah saat yang tepat bagi Amerika Serikat untuk turun tangan, dan jika itu terjadi, revolusi akan terlambat. Rusia yang hancur tidak akan mampu membela diri akibat ekonomi yang kacau dan rakyatnya sekarat dalam jumlah besar. Hasilnya pun sulit dibayangkan. Kejatuhan Putin dan semua yang ia bangun. Namun bukan hanya peringatan pemimpin oposisi yang memperlihatkan tanda-tanda revolusi yang mungkin terjadi. Putin sendiri memperlihatkan kelemahannya. Dia marah dan melimpahkan kesalahan atas bencana ekonomi yang dia sebabkan kepada pihak lain. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap di balik berita utama, berlangganan agar tetap selangkah lebih maju. Sekarang kata-kata Zyuganov bisa dianggap sebagai omelan dari seseorang yang memiliki kepentingan pribadi untuk melihat Putin kehilangan kekuasaan. Dia adalah pemimpin partai oposisi, tetapi waktu pernyataannya tidak kebetulan. Zyuganov memanfaatkan momen menyerang saat Putin menunjukkan kelemahan yang belum pernah terlihat selama lebih dari 4 tahun invasi ke Ukraina. Pada 15 April, yang merupakan tanggal yang sama ketika Zyuganov meminta otoritas Rusia untuk bertindak adil, Putin sedang sibuk menegur pejabat ekonomi tertinggi Rusia. Kontraksi ekonomi yang terjadi di negara itu tidak dapat diterima, ujar Putin, dan sesuatu harus dilakukan. Tak seorang pun di ruangan itu berani mengatakan pada Putin bahwa tak ada yang dapat dilakukan. Segala yang membuka jalan bagi revolusi adalah akibat langsung hasrat perang Putin. Putinlah yang bersalah, karena Rusia telah terjerumus ke dalam perang yang menurut layanan aksi eksternal Uni Eropa menelan biaya sekitar 250 miliar euro atau sekitar 293 miliar dolar setiap tahunnya. Artinya, lebih dari 1 triliun dolar terbuang untuk perang yang Rusia masih jauh dari kemenangan. Teguran Putin pada pejabatnya pun tak berarti banyak. Bank Sentral Rusia menurunkan suku bunga jadi 14,5% sebagai bagian dari upaya merangsang pertumbuhan lewat pinjaman. Namun, 14,5% masih merupakan angka yang sangat tinggi dan penurunan suku bunga acuan Rusia yang terus-menerus, yang bahkan masih 21% pada Mei 2025, menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada lonjakan inflasi lebih lanjut. Delusi Putin, disengaja atau tidak, tentang perannya dalam penurunan ekonomi Rusia juga terungkap pada Desember 2025.
Saat itu, Putin menyebut perlambatan ekonomi Rusia sebagai harga demi menjaga kualitas ekonomi dan indikator makroekonomi. Apa maksudnya? Kualitas ekonomi seperti apa? Ini adalah negara yang sedang menghadapi pembekuan perekrutan, utang luar negeri yang sangat besar, sama sekali tidak memiliki cadangan moneter, dan jalur pemulihan yang begitu sempit hingga hampir tidak ada lagi. Dan reaksi Putin adalah memarahi para pejabat yang tidak bisa memberitahu pemimpin Rusia bahwa mereka berada di posisi itu karena Putin yang menempatkan mereka di sana. Seseorang sedang mengubur kepalanya di pasir. Jika Zyuganov benar, kepala itu akan dipenggal oleh revolusi yang sudah di depan mata. Masalah utama bagi Putin adalah ini. Dia mungkin yakin bantuan jangka pendek akibat operasi Epic Fury dan penutupan Selat Hormuz cukup menyelesaikan masalah ekonomi Rusia. Pandangan itu hanya akan mendorong Putin makin dekat menjadi tokoh utama kisah revolusioner dalam sejarah Rusia, sejajar dengan pemberontakan 1917. Ekonomi Rusia memang akan terdorong sedikit akibat kenaikan harga minyak akibat perang di Iran. Kita belum tahu pasti seberapa besar keuntungan Rusia dari naiknya harga minyak. Negara itu memakai formula pajak minyak yang rumit dengan jeda sebulan, sehingga data resmi Maret belum dirilis Kremlin. Kita memiliki beberapa indikator. Financial Times melaporkan Rusia mendapatkan tambahan 150 juta dolar per hari dari minyak pada Maret lalu. Washington Institute menambahkan, hasil dari perang Iran telah memungkinkan minyak Rusia dijual di sekitar atau di atas target 59 dolar per barel yang ditetapkan Kremlin dalam anggaran tahun 2026. Sebelumnya, minyak Rusia diperdagangkan sekitar 40 dolar per barel akibat sanksi Barat. Putin mungkin melihat semua ini sebagai penyelamat yang memberinya lebih banyak waktu untuk mati-matian mencari solusi bagi ekonomi yang menurut Zyuganov menjadi inti dari revolusi yang akan datang. Keuntungan besar dari minyak hanya menutupi keretakan yang ada. Keuntungan itu tak sebesar yang tampak karena Ukraina telah merusak ekstraksi minyak Rusia. Ukraina juga merusak ekspor minyak Rusia untuk memastikan bahwa Putin tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak yang dia inginkan dari krisis di Timur Tengah. Al Jazeera melaporkan serangan Ukraina pada ekspor minyak Rusia Maret-April menyebabkan ekspor minyak Rusia turun drastis, menetralkan kenaikan harga minyak. Pada Maret, penjualan minyak mentah Rusia turun 300.000 barel per hari dan produk minyak olahan 200.000 barel. Bahkan kertasnya sudah terlepas, memberi kita kesempatan mengintip celah di dinding Rusia untuk melihat apa yang membusuk di bawah permukaan dan akan memicu revolusi. Kesulitan struktural di inti ekonomi Rusia mulai terlihat, salah satunya tampak dari dunia usaha di sana. Pada 21 April, Moscow Times melaporkan perusahaan Rusia membekukan perekrutan akibat turunnya permintaan layanan mereka. Itu menurut Bank Sentral Rusia yang mengatakan bahwa 64% perusahaan yang mereka survei menyatakan tidak berencana mengubah jumlah karyawan mereka pada tahun 2026. Rekrutmen massal menurun dan PHK mengancam 14% perusahaan Rusia. Beberapa kabar baik bagi warga Rusia pada umumnya adalah bahwa gaji akan naik sebesar 10-15% pada akhir tahun ini. Pikirkan artinya, pembekuan perekrutan mengurangi lapangan kerja sehingga Kremlin pada akhirnya akan mengarahkan lebih banyak orang ke militer. Kenaikan gaji tidak berarti banyak bagi mereka yang menganggur atau terkena PHK, sehingga menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan warga Rusia biasa terhadap situasi yang diakibatkan oleh runtuhnya ekonomi negara mereka, yang semuanya merupakan akibat dari perang Putin. Kita kembali melihat bayang-bayang 1917, hidup miskin atau mati di medan perang. Keduanya bukan pilihan baik bagi rakyat Rusia, dan di level ekonomi yang lebih atas, tanda peringatan muncul bahwa Rusia diambang revolusi yang memicu keruntuhan finansial. Pertengahan April, bertepatan dengan pidato Zyuganov, Fortune melaporkan Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov, menunjukkan cadangan Rusia dan mendesak keras Putin untuk memperhatikan. Saat konferensi bisnis awal April, Reshetnikov menyatakan Rusia bisa atasi kekurangan tenaga kerja dan naiknya gaji karena punya cadangan besar untuk mendukung bisnis. Catatan kami saat ini menunjukkan bahwa cadangan tersebut sebagian besar telah habis digunakan. Inilah situasi sebenarnya dan kondisi makroekonomi jauh lebih sulit, kata Reshetnikov belak-belakan kepada peserta konferensi. Dana habis setelah bertahun-tahun perang, jadi tak ada lagi bailout atau bantuan untuk perusahaan Rusia. Mereka harus bertahan sendiri, makanya ada pembekuan perekrutan. Situasi akan makin memburuk karena cadangan menurun, Putin mencari sumber dana lain untuk menjaga invasinya. Pajak lebih tinggi dan dana layanan sosial dikurangi.
rakyat Rusia akan melihat masyarakatnya dilemahkan demi membiayai perang yang menewaskan ratusan ribu orang tiap tahun. Tambahkan lagi satu unsur pemicu revolusi. Utang Rusia juga tidak lebih baik. Pada bulan Februari lalu, utang luar negeri Rusia mencapai hampir 62 miliar dolar menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan negara itu. Ini adalah angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali utang luar negeri Rusia melebihi 60 miliar dolar adalah pada Januari 2006. Jika digabungkan antara utang luar negeri negara dan swasta, angkanya menjadi lebih buruk lagi. Bank Sentral Rusia mencatat kenaikan sebesar 10,4% pada tahun 2025, sehingga total utangnya menjadi 319,8 miliar dolar. Putin tetap bersikap tegar menghadapi hal ini. Putin mengklaim bahwa utang negara Rusia sebesar 17,7% dari PDB adalah salah satu yang terendah di dunia. Namun sekali lagi, kenyataannya tidak seindah di atas kertas. Utang naik, cadangan menipis, dan bisnis Rusia enggan ciptakan lapangan kerja baru. Semua ini menambah ketidakpuasan hingga Zyuganov merujuk pada tahun 1917. Putin tak bisa lagi bersembunyi dari ketidakpuasan, tingkat persetujuannya terus turun. Sky News pada 24 April melaporkan jajak pendapat Pusat Penelitian Opini Publik Rusia menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Putin turun 7 minggu berturut-turut. Tingkat persetujuannya berada di angka 73,3% pada awal Maret. Sekarang angkanya terus merosot. 65,6% adalah angka terbaru dan kemungkinan besar persentasenya akan semakin turun. Yang lebih menghancurkan bagi Putin, ini adalah tingkat persetujuan terendah sejak invasi ke Ukraina dimulai. Ada satu hal lagi soal angka-angka ini. Menurutmu, seberapa jujur rata-rata orang Rusia bicara tentang pemimpin otoriter mereka yang biasa menindak pengkritik? Turunnya tingkat persetujuan menjadi 65,6% menandakan makin banyak orang berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang Putin setelah 4 tahun perang. Tapi berapa banyak lagi yang bilang mereka setuju, padahal sebenarnya tidak. Titik terendah dalam 4 tahun terakhir yang telah tercatat saja sudah cukup buruk. Ini menandakan semangat patriotik yang dulu dimanfaatkan Putin saat invasi, kini telah hilang. Sebenarnya, tingkat persetujuan mungkin jauh lebih rendah dari angka-angka ini. Hanya saja banyak orang Rusia yang takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi kita kembali ke komentar Zyuganov dan kita melihat bahwa semua bahan untuk revolusi ala tahun 1917 mulai lengkap. Sebuah perang yang tampaknya tak berujung dan menyebabkan kematian dalam skala besar. Masalah ekonomi semakin memburuk tanpa tanda-tanda pemulihan. Tingkat persetujuan publik menurun bahkan ketika Putin berusaha menindak setiap sumber ketidaksetujuan. Sesuatu sedang berkembang di Rusia. Zyuganov dan banyak rakyat juga mengetahuinya. Putin tetap mengetahuinya meski ia berusaha menghindari kenyataan. Putin hanya bisa menyalahkan orang lain sampai akhirnya harus menanggung akibatnya sendiri. Berapa lama lagi Putin bisa bertahan sekarang ketika bahkan tokoh politik terkemuka pun mengatakan kepadanya bahwa masyarakat yang ia ciptakan sedang gagal. Penopang sementara dari minyak yang menunda hal tak terhindarkan bagi Putin tak akan menyelamatkannya lebih lama. Drone pencegat Ukraina mulai beroperasi di negara-negara Teluk. Sekarang Ukraina melakukan sesuatu yang besar untuk membuka Selat Hormuz dan menurunkan kembali harga minyak. Tonton video kami untuk mengetahui apa yang terjadi. Jika suka, jangan lupa subscribe The Military Show agar tidak ketinggalan analisis terbaru tentang basis kekuasaan Putin yang sedang runtuh. Terima kasih telah menonton.